Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, tabsiratan lizawil qulubi wal abkar, wa huwa khaliqul jannah wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudakhiluna daral abrar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa ra'isul akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil masar, wa ba'd. Ahibai kiram, Bapak Ibu, sama-sama kita awali maghrib ini atau malam ini berzikir sejenak sambil kita membaca subhanallah wa bihamdihi dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali dengan ucapan alhamdulillah, berselawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahibal kiram, para orang tua kami, para alim, para ustaz, para asatidz, wabil khusus barisan pembawa kami, ibu, orang tua kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini Bapak Ibu kita mengkaji kitab fikih mazhab Syafi'i, karena kata para ulama ketika ditanya ya para ulama, wahai para ulama, ketika berlaga berpas-pasan antara jamaah zikir dengan jamaah yang membahas masail-masail, yang membahas ilmu, yang membahas halal haram, mana yang lebih didahulukan? Maka para ulama min jumhuril ulama qaddima, didahulukan majelis yang membahas yang berkaitan terhadap membatalkan solat, ilmu tentang solat, atau bahas halal dan haram. Ini saking utamanya duduk di majelis ilmu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita mengkaji salah satu pembahasan dalam fikih mazhab Syafi'i, masailun min awqatis shalah. Masalah yang berkaitan terhadap waktu ataupun nanti yang berkaitan terhadap ibadah sholat. Maka di sini Bapak Ibu, yukrahu tasmiyatul maghrib isya, dimakruhkan secara hukum fikihnya menyebut maghrib itu dengan isya. Memang dalam bahasa Arab, memang dalam bahasa Arab istilahnya rasa-rasanya kalau maghrib itu sudah gelap, sudah malam, isya lalu sebut aja isya, itu makruh secara hukum. Ya, kita sebut wa tasmiyatul isya atamah. Kita sebut isya itu dengan atamah. Waktu isya itu dengan atamah, padahal atamah itu di waktu yang sudah mulai pertengahan. Ya, sebenarnya sinonimnya juga daripada isya, tapi dalam hal penyebutan pakai yang sudah ma'ruf, yang sudah maklum, isya. Salat maghrib, salat isya. Ini secara hukum penamaan saja Bapak Ibu. Hukumnya
makruh. Karena kalau pikirnya bapak nggak lihat pas makruh, haram, halal, balai mubah, sunnah. Kemudian wa yukrahu an-naumu qabla salatil isya'i wa ba'da salatis subhi wal asri. Secara hukum fikih Bapak Ibu, yukrah kurang disenangi dalam agama. Yukrah artinya adalah makruh, an-naumu tidur. Kapan? Qabla salatil isya'i, sebelum salat isya. Bapak Ibu, makruh kita ini yang sekarang waktu-waktu ini Bapak Ibu kita gunakan untuk tidur, kecuali mungkin ada uzur yang lain semoga kita tidur semalaman, ada faktor lain, itu beda cerita Bapak Ibu. Tapi kita suka tidur antara maghrib dan isya. Padahal kata para ulama dalam kitab mereka, termasuk bainal maghribi wal isya'i barakatun, yang antara waktu yang paling barokah, yang berkah, yang mesti isi dengan amal-amal kebaikan antara maghrib dan isya. Sebagaimana Bapak Ibu isi dengan duduk sebentar sejenak di majelis ilmu. Jadi kalau kita tidur juga Bapak Ibu makruh. Ya, sebelum sholat isya. Kalau habis sholat isya tidur, kalau tujuannya liittiba'in Nabi, dapat sunnahnya. Karena Nabi itu kalau tidak ada tamu, kalau tidak ada muzakarah membahas ilmu, habis isya langsung tidur. Jam 12 atau jam 1 Nabi bangun. Sampai nanti diisi dengan amal-amal, sampai nanti masuk azan pertama. Kita jam 3 fajar kajib. Baru nanti masuk azan yang kedua, namanya sudah masuk fajar sodik, waktu subuh. Bapak Ibu, nah, cuma itu biasa di tempat kita mungkin cuma sekali azan. Hanya ya masjid-masjid tertentu Bapak Ibu yang azan 2 kali. Ya ada, saya di Dumai tertipu Bapak Ibu. Ya di Hotel Pamalan Dumai itu, ya saya diundang ke Dumai, sampai di sana azan. Sementara antara hotel ke masjidnya itu ada 10 kilo. Bapak Ibu, 10 kilo. Ya jaraknya. Ini jauh-jauh diundang saya ini bisa terlambat saya kasih kajian nih Pak. Ya masa sudah azan, belum mandi. Saya tengok nih jam masih jam 4 kurang. Ini jam saya salah dong. Saya tengok ya jam 4. Saya jam habis juga jam 4. Tapi sudah azan, terdengar azan. Terpaksa susun abu Pak. Ya pakaian langsung turun ke bawah. Nah, langsung dia Pak mau berangkat. Tapi sebelum berangkat saya pastikan dulu sama Pak, itu yang azan itu memang pasti ini sudah waktunya azan. Oh itu memang begitu duluan azan, itu belum azan masuk waktu. Nah itu masjid saudara kita Muhammadiyah, itu memang mereka 2 kali azan. Aduh macam kena prank rasanya Pak. Balik lagi Pak ke atas. Ya bawa lagi tas ini, balik lagi ke atas. Ya mandi lagi, baru pergi kajian subuh. Jadi bisa 2 kali azan. Nabi masuk ya azan pertama. Di antara azan pertama ini dengan azan yang kedua, sholat subuh yang masuk waktu itu, Nabi itu biasanya ya dalam riwayat yang sahih tidur kurang lebih sekitar 15 menit. Tapi jangan samakan Bapak Ibu tidurnya Nabi dengan tidur kita. Ya, nggak sama Pak. Wa qalbuhu lam yanam. Hatinya Nabi itu tidak tidur. Ya, wal ainu qad na'isat, walaupun matanya terpejam tapi dia terjaga. Itu Nabi. Kalau kita tapi yang tidur yang model baginya yang sejenak 10 menit masih nggak bisa dicontoh. Bapak Ibu, kecuali Pak memang siap sapam Bapak atau apanya Pak, pembangunnya Pak, pukul-pukul. Ya, nggak bisa nih Pak dicontoh tidur yang kalau tidak lewat baik. Ya, kalau macam kita bisa lewat subuhnya Pak. Ya, nggak bagus gara-gara ya tidak baik gara-gara tahajud tinggal subuh. Apakah lebih hebat tahajud daripada sholat subuh? Nah, kan ada orang baik gara-gara tahajud. Oh, ini saya malam ini ya tahajud ini. Oh, emang habis Pak. Ya, tahajud nggak ada batasannya rakaatnya Bapak Ibu. Ya, ada ulama sahabat, ya ada ulama dari kalangan ahli sadah ba'lawi sampai 1000 rakaat salat malamnya. Ada yang 700 rakaat, ada yang 300, ada yang ya, ada yang 12, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 2 rakaat. Mungkin macam-macam kita lah 2 atau 4 rakaat lah, paling 6 atau 8.
Ya, udah jarang itu 100 rakaat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ba'da sholati subhi wal asri, begitu juga habis sholat subuh dan asar. Sampai kapan kalau sholat subuh? Sampai terbit matahari. Habis itu silahkanlah Bapak Ibu. Ya Pak ya, kalau nggak ada aktivitas. Kenapa? Di sini waktu para malaikat senantiasa berdoa. Di waktu habis subuh dan asar ini yata'aqabunal malaikat. Di sinilah bolak-balik para malaikat. Ya, bolak-balik para malaikat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kaifa wajadtum ibadi. Malaikat ditanya oleh Allah. Ya, begitulah skenario sunnatullahnya. Ya, wahai malaikat, ya malaikati, kaifa wajadtum ibadi. Bagaimana kalian dapatkan hambaku? Kata malaikat, Bapak Ibu, itu hambamu si bulan tu, si bulan tu dia tidur ya Allah. Asar juga tidur ya Allah. Subuh juga tidur ya Allah. Saat katanya tidur. Ya, catatannya padahal ini waktu-waktu yang paling berkah, yang paling mulia. Kecuali memang ada faktor yang lain, Bapak Ibu. Ya, ada faktor yang lain dalam perjalanan, kecapean dan sebagainya, yang masih musafir, ya itu ya beda cerita. Ya, ini dalam hal normal, tapi suka dia tidur habis sholat subuh, habis sholat asar. Karena ini waktu-waktu yang paling berkah. Bahkan dalam disebutkan Imam Al-Ghazali, zikir-zikir yang paling afdal, yang paling utama diamalkan di waktu-waktu ini. Habis sholat subuh, begitu juga habis sholat asar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu as-samaru bi kalamin ba'da isya illa bi khair. Bercakap-cakap perkara dunia habis salat isya makruh secara hukum fikih, kecuali cakap-cakap yang ada maslahat dan kebaikan atau yang masalah agama. Ini kan Bapak Ibu status secara fikihnya. Betapa banyak cakap kita Bapak Ibu ya habis salat isya. Kita ini jarang tidur habis sholat isya. Biasa tidur jam 12, bahkan jam 2. Apalagi saya Bapak Ibu. Ya, tapi dalam kata Imam Al-Ghazali, silahkan as-sahru begadang. Enggak apa-apa kalau mau tolak bahas kitab, bahas perkara yang apa, boleh. Bapak Ibu, silahkan. Tapi jangan terus-menerus. Makanya benar juga kata Bang Roma Irama, begadang boleh begadang kalau ada gunanya. Atau hari sepak penjaga keamanan dan lain sebagainya, itu boleh begadang. Tapi kalau begadang yang tak ada manfaatnya, tak ada gunanya, yang sia-sia saja, nah itu ya secara hukum makruh. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ya hukum fikihnya makruh dia bercakap-cakap habis sholat isya, kecuali perkara yang baik-baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di sini hukmu man madda shalah hatta waqa'a juz'un min hawari shalah. Bagaimana orang yang memanjangkan waktu sholatnya sehingga di antara sholatnya itu keluar waktu. Maksudnya Bapak Ibu, ini sholat ibaratnya anggap dulu sholat zuhur. Ya, anggap dulu sholat zuhur. Ibaratnya cukup sebenarnya dilaksanakan 4 rakaat masih di waktu zuhur. Tapi dia perpanjang, waktu sudah mepet Bapak Ibu. Tapi diperlambatnya lagi. Diperlambatnya ya sholatnya, maka hukumnya ini adalah haram. Hukumnya haram. Ya, diperlambatnya. Tapi andai kata kita sedang sholat, kita sudah berusaha, ini masih ada waktu untuk sholat, Allahu Akbar, minta faktor apa? Boleh karena tidur, itu sebab ujur. Ya, ibaratnya kita tertidur lewat zuhur, nggak sengaja Bapak Ibu, waktu tinggal berapa, itu usahakan yang standar. Allahu Akbar, tiba-tiba baru 1 rakaat. Baru 1 rakaat atau 3 rakaat, 1 rakaat lagi sudah masuk waktu asar. Sah. Ya, sholatnya tetap sah, tapi secara hukum ya, kalau memang dia karena untuk tak berdosa, tapi karena ditunda-tunda, hukumnya sah tapi berdosa. Bisa pula sholat sah tapi berdosa. Dosanya dari mana?
tadi melalaikan dari segi waktunya sudah masuk dia. Ya, jadi kalau ada 1 rakaat saja Bapak Ibu masuk, ibaratnya di sholat kita nih Pak, di waktu zuhur 1 rakaat dapat, maka 3 rakaat lagi sudah masuk waktu asar. Itu sholat itu sudah masuk, sudah sah dianggap zuhur walaupun berdosa. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kalaupun 1 rakaat dapat sempurna di waktu zuhur, 3 rakaatnya jadi sudah masuk asar, sholatnya itu tetap sah sekalipun secara hukumnya haram. Secara hukum apanya Pak? Cuma sholat itu sudah sah. Kenapa? Dapat 1 rakaat di waktu zuhur. Kalau tak dapat 1 rakaat di waktu zuhur, jatuh sholatnya itu jatuh qadha. Tak sempurna 1 rakaat. Ya, dia dapatkan di waktu zuhur, maka jatuh sholatnya itu sholat qadha. Karena ada qadha, ada adaan, ada iadah. Bapak Ibu, kalau ibadah macam kita tadi Pak, ada langsung. Kalau qadha di luar waktu sholat mengqadha. Andai kata disebabkan ada yang karena uzur, ada yang memang sengaja meninggalkan sholat, tetap wajib diqadha. Kalau qadha tidak terikat dengan waktu tertentu, Isya boleh Bapak Ibu qadha di waktu zuhur. Zuhur boleh diqadha di waktu Isya. Kalau dia ibaratnya zuhur diqadha di waktu Isya, sunnah dijaharkan. Bapak-bapak ini Pak, sunnah dijaharkan. Kalau dia qadha. Jadi Pak Ustaz, boleh kami ini sholat mengqadha habis sholat subuh, sementara nggak boleh sholat habis sholat subuh dan habis sholat asar? Boleh kalau qadha. Kalau sholat yang ada sebab. Ibaratnya walaupun habis asar saya mengqadha lah sholat asar yang pernah saya tinggal. Boleh? Boleh. Ya, jangankan sholat qadha yang wajib, sholat sunnah yang biasa Bapak Ibu lakukan seperti 2 rakaat sholat fajar. Misalnya Bapak Ibu sholat 2 rakaat sebab dia subuh itu aktif. Tiba-tiba kadang tertentu Bapak Ibu tiba-tiba nggak dapat sholat 2 rakaat subuh, sholat subuhnya aja. Ini orang beriman tuh Bapak Ibu kalau sudah biasa merasa kurang lengkap, ada yang hilang pada dirinya, tak bisa melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, ittafaqa ulama'una min majahib Syafi'iyah, sepakat para ulama kami dari kalangan mazhab Syafi'iyah boleh mengqadha 2 rakaat fajar yang biasa dia lakukan setiap hari habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh itu boleh lagi. Kalau ada sebabnya kita laksanakan 2 rakaat. Ini kira-kira paham tak Bapak Ibu? Ini kalau bikinan apa pikir kita memang Bapak Ibu. Ya, yang namanya kajian fikih. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita baca berurutan. Afdalul a'mali as-salatu fi awali waqtiha wa yahsulu bil istighali min shalah min dukhulil waqt. Tetap waktu yang paling afdal itu melaksanakan ibadah salat itu adalah di awal waktu. Sama dengan azan Bapak Ibu. Tukang muazin itu diantara ketentuan yang dianjurkan kepada mereka mesti amanah dan jangan ceroboh melihat waktu. Ya pastikan sudah betul-betul dengan ijtihadnya, dengan upayanya waktu sudah masuk. Jangan sembrono. Ya, dianjurkan bagi dia azan setelah masuk waktu. Nah, dianjurkan Bapak Ibu. Ya, kecuali kadang-kadang ada juga masail-masail ya jamnya mati. Bapak Ibu, jamnya mati baru sebenarnya juga jam 12:15 padahal baru jam 10. Pernah kejadian di Medan Bapak Ibu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, belum masuk waktu Pak. Kata orang Pak. Tes 1 2 kata dia Pak. Ya, Allahu Akbar, Bismillah. Tes 1 2 3. Jadi menganggapnya sedang memberi simik. Ya, tes 1 2. Nah, ini boleh juga praktek kali Pak, menutupi
kesalahan. Kalau di paling indah seringnya itu Pak, kalau subuh ya, kalau di paling indah Bapak ini sudah, mohon maaf Bapak yang berumur 69 tahun, tapi masih ngotot dia ingin muadzin. Cuma yang namanya sudah tua, mohon maaf lah Bapak Ibu, ya sudah mulailah abah. Jadi setiap bunyi tentang imsak itu disangkanya waktu sholat subuh. Jadi setiap bunyi waktu imsak dia azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap subuh sering begitu. Sudah diingatkan, asal bunyi waktu imsak sama bunyinya pula. Ya, waktu jam-jam begini kita tuh Pak, Ibu ya, sama bunyinya dengan ya aba-aba azan. Dia azan dia di waktu imsak, padahal masih ada 10 menit lagi. Jadi kadang-kadang kalau memang dia sudah mulai batas uzur, Bapak Ibu, ini sudah mulai dianjurkan diganti. Karena dalam beragama ini tidak boleh juga sembrono Pak. Ya, makanya ada beberapa kemarin tuh yang di Kota Pinang itu sudah lebih dari 60 tahun sudah mulai banyak uzur, jamaah sudah banyak komplain. Jangan sempat kita ini jadi imam semua jamaah itu benci sama kita. Gara-gara faktor yang itu nggak baik. Kenapa? Dalam Fathul Bari, imam itu tumpuan kita menuju surga. Itu ibaratnya mesti maslahat. Ibaratnya supirnya mesti memang orang yang kita yakini, yang kita percayai, yang betul-betul bagus. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ada kemarin tuh karena bapaknya orang lama. Gara-gara orang lama aja Bapak Ibu. Jadi kita nggak menyendiri, nggak ada Pak. Ini hukumnya kita bahas. Gara-gara faktor orang lama. Sering terjadi sholat subuh lupa, Bapak Ibu lupa. Ya, atau ini di sana atau lah dipanggil. Sudah dipanggil atau ini lupa dia terus Al-Fatihah. Bapak Ibu, kalau surah yang lupa itu masih bisa saja ya. Kalau surah yang lupa Bapak Ibu itu masih sah sholatnya. Kalau Al-Fatihah, rukun itu ibarat kepala. Orang kalau hidup tanpa kepala nggak bisa. Kalau orang tanpa kepala nggak bisa hidup. Adapun sunnah abad itu barang kaki, orang bisa hidup tanpa kaki. Tapi kalau Al-Fatihah, pernah kejadian Bapak Ibu? Ya, rupanya waknya atau ini ketika sholat Allahu Akbar sampai ayat pertama aman. Tapi di ruku rupanya nampak sebagian orang atau ini sudah banyak komentarnya, bukan subhana rabbil a'la yang dia banyak. Rupanya diulang-ulanginya ayat untuk rakaat kedua di waktu rukun. Wadduha wal-laili idza saja. Lalu pas Allah, pas begitu juga ada macam lama dia komentarnya. Terus sampailah di rakaat kedua Allahu Akbar. Wadduha wal-laili idza saja. Subhanallah. Makmum ini pun Bapak Ibu ada kadang-kadang semangat menyalahkan Pak. Semangat tidak menyalahkan serentak subhanallah. Atau ini berpikir dia ini kenapa nih? Dibacanya lagi qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Gawat ini kata dia. Ini apa lagu apa nih kepokok? Dibacanya lah terakhir Bapak Ibu qul huwallahu ahad. Itu pun belum selesai qul huwallahu. Subhanallah. Balik waktu Bapak Ibu marah dia. Balik apa kalian ini kata dia. Wahai Allah subhanahu kata atau yang sah marah kacau ibadah gimana ngasih tahu ini Pak? Balik waktu Pak marah dia. Saya sudah baca subhanallah subhanallah, mana yang salah? Marah. Kenapa? Ini sudah mulai faktor-faktor. Ada kadang-kadang sudah cepat mulai pernah terjadi. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu masih lumayan Bapak Ibu. Kalau di Sukajadi pernah saya kajian situ tanpa menyebut nama masjidnya. Ya, di situ bukan pas sedemikian, itu pas tasawuf akhir. Pas tahayat akhir itu Bang. Ya, mohon maaf, kebetulan pula perut imamnya ini besar. Mamu. Orang kalau mohon maaf ini Pak, kalau perut besar Pak, paling gampang tidurnya itu pas sambil tahayat atau duduk, gampang. Kenapa? Diganjal oleh perutnya. Betul Bapak Ibu? Ya itu kan menyindir Pak. Jangan mikir. Jadi
Jadi pas tahiyat akhir Bapak Ibu, dah begadang ini Pak Imam kita ini, ya tahiyat lama Pak. Ini di luar biasa, sudah bisa lagi sholat subuh 2 rakaat lagi. Lama nih Pak, sudah bil alamina. Ini imam panjang betul sunnah-sunnah jadi bacanya. Sudah gini Pak, mak kita berheran nih Pak. Gawat ini, gimana ini? Satu sampai terus lama. Ini nggak wajar lagi rasanya, sudah lama begini Pak. Tapi di situ mulai dari sana Pak, rakaat pertama berdehen semuanya, lari. Enggak juga. Gawat ini. Ya, sampailah agak lama. Sabar-sabar juga enggak banyak dehem-dehem. Berdehem itu salah juga. Enggak ada yang berdehem-dehem. Ya, cuma memang ketika banyak yang berdehem Pak, 2 sop yang berdehem, akhirnya imam Assalamualaikum warahmatullah. Memang ditanya Pak, tidur dia Pak. Ya, ditanya dia tidur. Rupanya dia kecapean, malamnya main badminton dia Pak. Malamnya main badminton. Tidur dia rupanya perut yang apa tuh ganjel, enak dia Pak. Subhan. Lagi imam kita dah urusnya beliau. Ya, tak ada ganjal-ganjal ini bisa ditekan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi mesti ada alternatifnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita sholat di awal waktu. Tapi ternyata Bapak Ibu di sini karena hadisnya as-sholatu fi awal waqtiha ya Rasulullah, apakah amal yang paling hebat yang dicintai di sisi Allah? Sholat di awal waktu. Tapi ternyata di sini sebutkan wa yundabu ta'khirus shalah an awalil waqti bi 27 suratan. Ada kalanya tidak sholat itu tidak di awal waktu, tapi tetap dapat hukum sunnah. Kita bukan mencari enak-enak dari Bapak Ibu. Kita ingin supaya tahu status hukumnya. Apa saja alasan dalam agama, sekiranya kita tidak sholat tepat waktu, tapi tetap dapat kesunahan. Kita ingin tahu ilmunya. Kita bukan cari yang enak. Oh, saya akan lari daripada yang awal waktu. Jadi fikih itu begitu. Khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i, di sini kurang lebih wa yundabu ta'khirus shalah. Ibaratnya kita tidak di awal waktu di pertengahan sholat atau di akhir sholat asal belum keluar waktu, dengan beberapa sebab. Ibaratnya ada beberapa sebab ini, diantaranya sekitar 17. Apa diantaranya? Di antaranya waliman ghalabahu an-naumu ma'a sa'atil waqti. Dia tidak sholat di awal waktu, orang yang ngantuk berat. Bapak Ibu ngantuk berat sementara waktu masih luang, sementara waktu masih luas, ditunda dan hilang ngantuk beratnya ini Bapak Ibu, baru dia sholat, paling tidak di pertengahan waktu. Bayangkan Bapak Ibu, kira-kira pernah nggak kita Bapak Ibu merasakan ngantuk berat? Pernah Pak, saya baru kemarin Pak merasakan ngantuk berat. Ya pergi saya sama Buya yang di Anizam itu ke Sukabumi. Ya kami ingin cari pengalaman naik mobil berangkatnya. Ya 2 hari 2 malam lah Bapak Ibu. Ya pas di Bogor, dari Bogor ke Sukabumi naik ya namanya mobil setan. Mobil setan itu macam oplet tua. Ya mobil setan. Kenapa mobil setan? Memang pembawanya macam setan. Ya gas itu pul-pul. Pokoknya mana apalagi ada ambulan dikejar ambulan, dipepet ambulan. Supaya bisa mengiring-iring ambulan. Memang preman Pak supirnya. Tapi jarang pula kecelakaan itu pula. Ya, namanya kenapa disebut mobil setan? Karena saking ugal-ugalan pula, oh setan, akhirnya orang panggil mobil setan. Di situ karena kita nggak tidur 2 hari di bus, ya akhirnya pas di situ Pak yang balap-balap ngantuk berat kita, tertidur kita sih. Mau gini kita tidur kita, nah, itu namanya ngantuk berat. Andai kata pas sholat kita di Bapak Ibu, ya hilangkan dulu kantuk berat itu. Makanya kemarin sudah kita bahas hukum sholat dalam keadaan mengantuk, hukumnya makruh. Bapak Ibu, ya, jadi ada kalanya sholat itu nak tidur tuh ada kalanya memang. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali juga bagi orang yang ahli maksiat tidur itu lebih afdal baginya.
Tapi bagi kita yang normal Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, makruh tidur di atas 8 jam. Bapak Ibu, makruh tidur di atas 8 jam. Nah, ini ada beliau Pak, di atas 8 jam makruh tidur. Kenapa? Kalau sudah di atas 8 jam berapa banyak ya hal-hal yang sia-sia. Tapi bagi ahli maksiat, tidur lebih afdal bagi dia. Karena ketika dia tidur, dia berhenti bermaksiat. Nah, ini Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantuk berat. Ya, ini. Kenapa? Ya kejadiannya bayangkan Bapak Ibu. Kenapa bisa tidur tadi waktu tasahud? Nah, di situ mungkin tak tertahannya Pak. Pas tasawuf ayat santri. Bila alamina innaka hamidun majid. Akhirnya kacau kita punya ibadah. Nah, ini Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lagi ibaratnya Pak, lupa Al-Fatihah. Gimana kita mengingatkannya? Subhanallah, bacanya ayat lagi. Subhanallah, bacanya ayat. Kalau dalam madhab Imam Malik, itu mesti ada yang berkorban. Berkorban perasaan Bapak Ibu, berkorban dia. Hei Pak Imam, maksudnya sopan lah maksudnya. Pak Imam, lupa Al-Fatihah. Begitu Pak. Ada satu orang Pak, Al-Fatihah. Kalau tidak akan bisa. Ya, dikira lagi subhanallah, dibacanya pendek. Coba, subhanallah, akhirnya berbalik waktu, tengoknya marah dia. Nah, ini Bapak Ibu yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantaranya. Kemudian apa lagi? Di antaranya waliman indahu dhaifun hatta yud'imahu wa yu'awwiyahu. Bagi orang yang punya tamu, sementara tamu ini sudah mulai diberi makan, ya dihidangkan, ya akhirnya dia tak sholat awal waktu, tak dapat kemudian awal waktu, akhirnya sholat di pertengahan waktu tetap dapat kesunahan kalau memang ada tamu. Tapi perlu juga Bapak Ibu ada adab-adab kita bertamu. Di antaranya kalau kita pergi ke tempat kawan, di antara adabnya nggak boleh kita target selesai dulu dia masak baru kita datang. Itu adabnya Pak. Ya disebutkan oleh Habib Alawi, kata beliau ada di Bapak Ibu. Ini nampak-nampaknya dari gaya-gaya atau khususnya anak-anak. Coba tengok dulu bersih enggak apanya. Nah, jadi datang dia pas makan aja Bapak Ibu dia. Pas datang dia Pak. Nah, itu adabnya, bukan sunnah haram. Ada banyak Pak. Ada. Termasuk juga di antara adab nggak boleh kita menghadiri pesta kita punya saudara, kita punya kawan, niatnya hanya untuk memenuhi perut semata. Sebenarnya saya kalau diundangnya kalau nggak ada makan nggak hadir. Tapi karena makanannya itu saya datang supaya lepas makan zuhur. Nah itu Bapak Ibu itu nggak boleh adabnya. Apalagi datang ke kondangan orang yang ya kita itu tak diundang, ya asal datang saja dan lain sebagainya, kecuali ulama ridho sudah diketahui bahwa itu yang sahibul hajat ridho, ya ridho. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini diantaranya soal waliman indahu dhaifun. Kemudian apa lagi? Wa indal ghadab, ketika amarah sedang memuncak. Bapak Ibu, ini pas sholat ke awal waktu Pak. Tiba-tiba yang kita dalam kehidupan Bapak Ibu ada saatnya kita marah. Marah memuncak. Ibu marah sama suami, ya nampak dari wajah masih marah. Awal waktu ini masih belum hilang marahnya. Hilangkan dulu marahnya, legahkan dulu, elus dulu kita punya dada. Jangan sempat nanti ibu surah Allah apa wajahmu lagi perempuan udahlah uang belanja terlambat kata ibu, ya macam-macam. Nah ini hilangkan dulu marahnya, karena as-sholatu bagaimana? Sholat dalam keadaan marah itu makruh Bapak Ibu, ya. Jadi kita usahakan ibadah kita itu berkualitas, tahu kita ilmunya. Ya, wa indal ghadab wal ghaizu hatta yazul, hilangkan dulu amarahnya, hilangkan dulu rasa, ya, tenangkan dulu kita punya diri dan lain sebagainya, baru kita sholat. Ya, baru kita sholat. Ini Bapak Ibu boleh dia tergeser tetap dapat kesunahannya. Ini diantara beberapa sebabnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi?
Di antaranya lagi Bapak Ibu, walaupun tak semua nanti disampaikan, ya. Di sini wa tazhizu mayyitin, karena sibuk mengurus jenazah. Bapak Ibu, awal waktu sudah masuk, tapi belum selesai nih Pak. Akhirnya disuruh dulu diurusnya nih Pak. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Ya, yang mengurus jenazah ini mesti dalam apa tuh fikih itu paling tidak tahu fikih khusus yang berkaitan terhadap mengurus jenazah. Yang paling utama lagi mulutnya jangan mulut ember, karena pernah terjadi zaman Imam Malik, riwayatnya masyhur ma'ruf, bisa saja Allah tunjukkan kebesarannya. Bisa saja terjadi saat ini. Dulu ada orang mulutnya mulut macam mulut ember, ketika dia tadi perempuan sedang meninggal dunia, perempuan memandikannya ini, ketika dia mandikannya sambil dia tuduh, ini mohon maaf, dasar ini nampaknya ini pezina ini, kata dia. Ya, ini padahal tak tahu kan dia pezina tidak. Akhirnya mohon maaf qadarullah, tangan ini lengket Bapak Ibu. Ditariknya enggak bisa. Kata keluarga, kenapa belum selesai? Mahlan, sabar. Akhirnya sudah lama enggak bisa. Masuk keluarganya, tengoknya perempuan ini sudah lengket tangannya. Akhirnya diparilah fatwa, ada ulama berfatwa, dah potong tangannya. Ada ulama jangan tangan ini orang potong, mayat itu aja potong. Datang ulama lagi, kita kok lancang sekali di Madinah ini berfatwa, sementara Imam Malik masih hidup. Tolong panggil Imam Malik. Ya sebelum aku sudah datang sana, kata Imam Malik, coba masuk perempuan di situ, kalian campur di sekitar 80 kali. Akhirnya 80 kali, pas ke 80 lepas tangannya, bisa. Sambil disuruh bertaubat. Itu pernah terjadi. Makanya orang mandikan abani hati-hati. In wajadahu sabar, kalau dia dapati yang buruk, sakat diam. In wajadahu khairan, kalau dia dapati wangi, enak, bersih, senyum, pantasir. Nasarahu, dia sebarkan. Kemarin tuh bulan-bulan. Tapi kalau buruk, busuk entah apa, diam. Nah, itulah orang yang dianjurkan memandikan mayat. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, karena waktu sudah habis. Misalnya saya ingin Bapak Ibu, ada satu lagi agenda karena bulan Maulid. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.